Okay, good morning and welcome back to our Microsoft IoT course. This is our 7th class. So next we're going to have the mid exam. Dan tolong diingat bahwa untuk UTS, rekan-rekan wajib hadir on-site di kelas. Karena kita akan melakukan UTS-nya itu di ruangan. Dan UTS-nya akan dilaksanakan dengan menggunakan LMS, multiple choice, tapi tetap ada beberapa pertanyaan tentang programming. Okay. Dan karena hanya multiple choice, jadi kalau misalnya tidak mau membawa laptop juga tidak apa-apa, jadi bisa menggunakan smartphone langsung. Tapi pastikan bahwa teman-teman bisa login ke LMS. Okay, so next we're going to have the mid exam. So on our April 13, we're going to have the exam between 7:30 a.m. to 9:30 a.m. But perhaps it's only around about 1 or 1.5 hours. Okay, and it's also multiple choice and will be done using the LMS. Oke, minggu kemarin kita sudah bahas tentang Arduino. Jadi kita masuk ke Arduino di minggu kemarin. Kita bahas sedikit tentang Arduino. Mulai dari apa itu Arduino, apa itu development board dibandingkan dengan microprocessor dan microcontroller. Kemudian jenis-jenis Arduino. Dan kemudian kita juga sudah membahas beberapa fungsi yang biasa kita gunakan untuk memprogram Arduino. Minggu lalu kita sudah bahas digital read, digital write, pin mode, dan analog read. Dan termasuk juga high-low input dan output. Nah, kemudian kita juga diberikan panduan bahwa untuk course ini kita akan menggunakan 8 komponen di Tinkercad. Kita sudah menggunakan yang Arduino Uno sudah pasti. Kita sudah menggunakan yang resistor, LED, push button, dan potentiometer. Nah, sekarang kita akan bahas yang slide switch, deep switch, dan kemudian yang 7 segment. Dan kita akan menggunakan panduan lab berikut. Oke. Baik, kita langsung saja masuk ke tinkercad.com. Oops. Nah. Oke, masuk ke desain, kemudian kita coba dari awal saja, new circuit. Kemudian di sini kita akan menggunakan Arduino. Dan kita kemarin sudah menggunakan yang resistor dan LED. Resistor untuk mengurangi arus, to limit the current flowing through the LED lamp. Jadi kita set ke 150 ohm misalnya, pasang ke ground, dan kemudian ini nyambung ke ground, jadi katoda nyambung ke ground, dan anoda kita pasang ke pin 12 misalnya. Dan kita sudah bahas bahwa untuk menyalakan lampu ini, kita tinggal mengirimkan high voltage ke pin 12. Seperti ini. Maka dengan menggunakan instruksi yang sederhana ini, kita sudah bisa menyalakan lampu. Seperti ini contohnya.
Tapi kok kecil banget ya, kita coba kurangi. 100 ohm. Start simulation. Oke, sudah cukup lebih terang. Kita coba kurangi lagi 50 ohm. Sama terangnya. Coba 10 ohm kok. Oke. Tapi kok kurang terang ya, sebentar. Kita coba lagi. Kita coba hilangkan saja. Masuk ke ground. Oke. Oh, kita lupa pin mode 12 output. Nah, baru dia terang. Cuma dibilang powernya kegedean. Jadi kita kurangi dengan menggunakan resistor. Dan resistornya 150 ohm. Nah, terang akhirnya. Oke, sekarang kita coba dulu yang secara sesuai panduan di presentasi ini, ADC dan PWM. Oke. ADC kita coba menggunakan yang potensiometer. Ini kita tutup aja dulu, karena nggak dipakai. Oke, kita coba sekarang potensiometer. Yang ini nyambung ke ground. Yang ini nyambung ke 5 volt. Merah. Dan yang ini nyambung ke A0. Oke. Nah, oke. Ada lagi, maaf tadi ada orderan datang. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita kembali lagi ke teori dasar dari potensiometer. Potensiometer, dia memiliki 3 kaki, terminal 1, wiper, dan terminal 2. Nah, dia sebenarnya ada 2 buah resistor di sini. Yang nilai R-nya bisa kita ubah-ubah dengan memindahkan wipernya. Kalau wipernya di sisi sini, berarti antara terminal 1 sama wiper, dia kecil sekali R-nya. Tapi sebaliknya, antara wiper dengan terminal 2, itu jadi besar nilai R-nya. Jadi antara ini sampai ke sini dia panjang kan. Tapi dari sini ke sini, dia dikit, jadi pendek. Karena pendek, jadi R-nya kecil, yang ini R-nya besar. Nah, karena kita bisa mengubah R di sini, maka tegangan di sini pun juga akan berubah. Nah, karena tegangan di sini akan dibaca di A0, maka A0 ini nanti akan membaca nilai tegangan yang ada di wiper. Dan nilai tegangan tersebut berarti antara 0 volt, ground, dengan plus 5 volt. Oke, jadi tegangannya antara 0 sampai 5 volt. Jadi, dia dari 0 sampai 5 volt. Nah,
inputan tegangan di A0 itu dia akan ditransformasi oleh ADC atau analog to digital converter. Jadi nilai analog di sana bisa 1 volt, bisa setengah volt, bisa 0,7 volt, bisa 1,5 volt dan seterusnya. Itu akan dikonversi menjadi suatu nilai oleh ADC-nya. Nah, ADC di Atmega 328P dia 10 bit. Karena 10 bit, maka dia nilainya bisa dari 0 sampai 2 pangkat 10. 0 sampai 2 pangkat 10 berarti dari 0 sampai 2 pangkat 10 atau totalnya ada 1024. Tapi kalau mulai dari 0 maka nilai terakhirnya adalah 1023 atau 2 pangkat n minus 1. 2 pangkat 10 minus 1 atau 1024 minus 1 jadi 1023. Jadi nilai hasil konversi ADC-nya mulai dari 0 sampai 1023. Dan ini akan dipadankan dengan tegangan tadi. Berarti kalau dia 0 volt, hasil konversi ADC-nya 0. Kalau dia 5 volt, maka hasil konversi ADC-nya jadi 1023. Oke. Nah, kita bisa mencobanya sekarang di sini. Oke, berarti untuk analog tidak perlu kita set input output karena dia sudah pasti sebagai input. Nah, sekarang kita akan membaca A0. Dan A0 adalah analog. Berarti bukan digital read, tapi analog read. Seperti ini. Dan nilainya adalah A0. Nah, karena kita akan membaca suatu nilai di A0, maka kita perlu menyimpannya di suatu variabel. Sama seperti kita pada saat membuat program bahasa C, kalau kita menggunakan read dari scanf dari user atau membaca inputan dari user, kita perlu menyimpannya di suatu variabel. Nah, di sini berarti kita perlu menyimpan variabel, misalnya nama variabel adalah pot seperti ini. Nah, berarti kita harus deklarasi dulu pot itu apa. Misal tipenya adalah integer pot seperti ini. Nah, baru sekarang kita coba untuk mengetahui, kita monitor berapa nilai pot di sini sebenarnya. Nah, untuk monitornya, kebetulan di Arduino dia ada serial monitor di sini. Nah, untuk bisa mengaktifkan serial monitor, berarti kita gunakan di sini, kita aktifkan serial.begin, karena ada serial monitor. Serial.begin, kemudian nilai baud rate-nya atau kecepatannya. Misalnya kita pakai 300. Nah, berarti dengan menggunakan statement serial.begin, itu berarti pin nomor 0 dan 1 di sini, dia langsung diassign untuk serial communication. Berarti nggak bisa dipakai buat membaca dari sensor. Kita nggak bisa menggunakan 0 dan 1 ini buat gerakin motor. Karena dia sudah langsung otomatis di-assign buat serial communication. Karena kita sudah menggunakan serial.begin. Berarti pin 0 dan pin 1 langsung. Ini langsung buat komunikasi serial. Nah, kemudian kita bisa melihat nilai dari pot dengan menggunakan serial.println. Seperti ini. Berarti saya akan mengirimkan atau memprint nilai pot di sini ke serial communication atau nanti keluar di serial monitor ini. Oke, kita coba aja. Start simulation. 0 keluar. 0. Kita coba sekarang geser. Tunggu sebentar, ini masih lambat counter dari ini ya.
Oke, kita coba tambahin delay aja. Delay 1000 misalnya. Jadi tiap 1 detik baru dia membaca nilai A0. Oke, kita coba sekarang clear dulu monitornya, kemudian start simulation. Sekarang 82, 82, 82, dan seterusnya. Kita coba balik lagi jadi paling bawah. 0, 0, 0, dan seterusnya. Dan kalau kita bawa ke atas ini 511 atau separuh dari nilai maksimumnya. Kita coba, kalau dia kita geser sampai mentok ke terminal 2, berapa nilainya? Oh, 1023 sekarang. Berarti dia sudah maksimum 1023 ini. Atau dia mau ngasih tahu bahwa A0 itu baca 5 volt di angka maksimumnya. Oke. Nah, ini adalah ADC. Analog to Digital Converter. Oke. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita coba menggunakan PWM. Kan tadi dari petunjuk ini, tolong latihan ADC dan PWM. Oke, sekarang yang PWM. Untuk PWM akan lebih tepat kalau kita menggunakan alat ukur osiloskop. Ini ya. Saya bawa ke sebelahnya aja, biar lebih gampang lihatnya. Nah, oke, ini masuk ke ground. Dan yang ini masuk ke pin nomor 5 misalnya. Kenapa 5? Karena untuk menggunakan PWM, kita hanya bisa menggunakan pin-pin di digital yang ada tanda cacingnya ini. Ini. Bisa 3, bisa 5, bisa 6, bisa 9, 10, dan juga 11. Itu adalah pin-pin yang bisa membuat atau menjadi PWM. Makanya di situ tulisnya PWM yang ada tanda cacingnya ya, seperti itu. Oke, kita coba sekarang. Nah, balik ke code-nya dulu. Sekarang pin mode 5 output. Oke, karena kita tadi menggunakan yang pin 5. Dan kemudian kita akan menulis. Jadi kita akan menulis ke pin nomor 5. Tapi kalau kita mau menggunakan pin 5 ini sebagai PWM, kita tidak menggunakan fungsi digital write. Karena digital write itu berarti menggunakan pin nomor 5 sebagai pin digital biasa. Tapi kalau kita mau menggunakan fitur PWM-nya, tidak bisa menggunakan digital write, tapi justru jadi analog write. Analog write 5. Dan nilainya berasal dari pot. Seperti ini.
Oke, jadi analog write itu adalah fungsi yang hanya berlaku untuk pin PWM. Pin nomor 3, pin nomor 5, pin nomor 6, 9, 10, dan 11. Oke, kita coba lihat sekarang apa sih yang terjadi dengan ini gitu. Nah, teman-teman masih ingat bahwa PWM dia kepanjangan dari Pulse Width Modulation, yang artinya dia akan mengubah-ubah lebar pulsanya berdasarkan nilai yang kita kirim. Nah, nilai yang kita kirim adalah nilai pot. Dan di sini nilai potnya adalah 1023. Karena 1023, maka dia mirip seperti garis lurus. Oke, kita coba sekarang masuk ke tengah sini. Ke 5, 11. Apa yang terjadi dengan sinyal keluarannya? Ini terlalu lambat. Kita coba ubah jadi 1 second. Oke, saya ngambil ini dulu. Pendingin laptop saya, panas sekali. Oke, sinyalnya jadi seperti ini. Tetap masih lambat ya. Ini loh, counter ininya lambat sekali. Coba. Kecilan kurang ini. Masih kurang. Coba 10.
Entah, ini saya ubah saja, jangan ada dulu. Dan ini juga saya hapus dulu aja, biar nggak terlalu banyak mikir. Kita coba pakai Anda jadi aja ya. Ada yang sudah jadi, tinggal teman-teman bisa tinggal mengubahnya. Seperti ini, kalau saya geser, dia jadi lebih kecil. Saya geser lagi wipernya, dia jadi besar. Oke, jadi kelihatan bahwa nilai tegangan yang saya gunakan di A0 yang dikirimkan untuk ke pin 3, dari sini saya menggunakan yang pin 3, ini. Ini akan digunakan untuk mengubah-ubah lebar pulsanya. Nah, itu disebut sebagai pulse width modulation. Oke, yang ADC dan PWM sudah. Sekarang kita coba yang 7 segmen. Oke, kita hilangin dulu. Sekarang kita panggil 7 segmen. Nah, dia 7 segmen. Ada di output. Ini dia, 7 segmen. Nah, 7 segmen, dia sebenarnya adalah 7 buah lampu LED yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk menjadi suatu pola. Jadi ada polanya dia. Membentuk seperti angka 8. Inilah 7 segmen. Nah, setiap lampu tersebut ada koneksinya. Misalnya lampu A. Di sini koneksinya. Ini lampu B. Di sini koneksinya. Ini lampu C. Di sini. Ini lampu D. Di sini. Lampu E. Ini. F yang ini. Dan G yang tengah ada di sini. Nah, berarti untuk menyalakan suatu lampu di dalam 7 segmen, kita tinggal ngasih tegangan yang sesuai. Di A, buat nyalain ini. Di B, buat nyalain yang ini. Di C, buat nyalain yang ini. D yang ini, E yang ini, F yang ini, dan G yang ini. Oke, nah sekarang pada saat segmen itu difabrikasi, dia ada 2 mode. Yang pertama adalah common anoda, berarti anoda yang bersama, dan ada common katoda. Katodanya bersama. Ya, kita coba bahas dulu secara teorinya.
Nah, teman-teman masih ingat kan bahwa lampu LED ya simbolnya seperti ini, ada sinar keluar, dan ini adalah anodanya, dan ini adalah katodanya. Dan kalau kita ingin menyalakan lampu LED ini, maka anoda kita kasih tegangan positif, lebih positif dibandingkan katoda. Seperti ini. Jadi tidak masalah, anodanya dikasih 0 volt, sepanjang katodanya lebih negatif lagi. Jadi kalau anodanya dikasih 5 volt, katodanya bisa kita kasih 0 volt, nyala dia. Tapi kalau anoda kita kasih 0, tidak apa-apa. Tapi katodanya kita kasih tegangan negatif jadinya. Yang penting katoda lebih rendah tegangannya atau apa sih istilahnya? Potensial di katoda lebih rendah daripada yang potensial di anoda. Sehingga ada perbedaan tegangan antara anoda sama katoda. Nah, 7 segmen berarti ada 7 buah lampu LED. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kalau dia adalah common anoda, berarti anodanya dibikin bersama, karena common itu maksudnya bersama. Jadi satu dia anodanya. Nah, karena lampu LED akan nyala, kalau anoda dikasih positif, maka ini akan defaultnya dikasih positif. Misalnya 5 volt. Nah, sekarang buat nyalain lampu yang paling atas misalnya, saya ingin nyalain lampu yang paling atas ini. Berarti di sini saya kasih 0, nyala dia. Terus yang nomor 2 jangan nyala, ya nggak usah kasih tegangan. Yang nomor 3 nyala, kasih 0. 4 nyala, kasih 0. 5 jangan nyala, oke, biarin aja, jangan kasih tegangan. 6 jangan mati atau nggak nyala, jangan kasih tegangan. Yang 7 nyala, oke, kasih tegangan 0. Nah, inilah common anoda. Maka nanti dengan kondisi seperti ini, yang nyala adalah yang ini, kemudian yang ini, dan juga yang ini. Oke, ini common anoda, berarti anodanya bersama. Nah, karena lampu LED-nya harus nyala, lampu LED-nya akan nyala kalau anoda dikasih 5 volt, maka di sini anodanya dikasih 5 volt default. Nah, berarti untuk nyalain lampunya ya tinggal kasih 0 atau nggak ada tegangan. Oke. Nah, yang kedua adalah common katoda. Seperti ini. Nah, common katoda berarti katodanya jadi satu. Dan katodanya, biar dia nyala lampunya, dia defaultnya dikasih ke ground. Berarti kalau kita mau menyalakan lampunya, lampu yang atas nyala, oke, berarti kasih 5 volt. Lampu kedua mati, ya jangan kasih tegangan. Lampu 3 nyala, kasih 5 volt. Lampu 4 nyala, kasih 5 volt. Lampu 5, 6 nyala, tapi 7 mati, oke 5 volt, 5 volt. Dan 7 ya jangan kasih tegangan. Maka kalau kondisi seperti ini, yang nyala adalah yang ini, ini, dan ini. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi inilah common katoda yang sebelah kanan. Nah, apa benefit dan loss atau kekurangan, benefit atau drawback dari setiap desain ini? Kapan kita memilih menggunakan CA dan kapan kita memilih menggunakan yang CC? Nah, CA, kalau kita perhatikan, buat nyalain lampunya, kita cukup ngasih 0 volt.
atau ground. 0 volt berarti nggak ada tegangan kan? Berarti kita nggak perlu ngasih power ke 7 segmennya agar lampunya nyala. Kita cukup ngasih 0 volt. 0 volt nggak ada powernya. Tapi kalau CC, buat nyalain lampunya, kita harus ngasih power. Karena kita yang ngasih 5 voltnya. Nah, berarti kalau sistem kita kuat buat nyalain lampu, kuat di sini berarti kemampuan untuk memberikan current atau power itu bisa sampai 20 mA, gunakanlah yang CC. Nah, kebetulan Atmega 38P kemampuan memberikan arus itu bisa sampai 20 mA. Coba kita lihat lagi ke belakang. Yang ini. Nih, dia bisa sampai 20 mA. Dan itulah yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu LED. Oh, berarti kalau kita menggunakan Arduino Uno yang microcontroller Atmega 38P, sanggup dia buat nyalain lampu. Nah, kalau seperti itu berarti bisa kita menggunakan CC. Berarti Arduino-nya yang bisa memberikan power ke lampu di 7 segmen buat nyala. Tapi kalau sistem kita tidak kuat, misalnya current-nya nggak sampai 10 mA, bahkan cuma beberapa mikroampere gitu. Ya tidak kuat dia buat nyalain lampu. Ya jangan pilih yang CC, tapi pilihlah yang CA. Oke? Itu plus minus dari CA dan CC. Jadi kalau sistem kita kuat, ngasih power, pakai aja yang CC. Tapi kalau mau pakai CA, ya tidak apa-apa, sama aja. Tapi kalau sistem kita tidak kuat, nah pilihan kita hanya CA. Oke? Baik, kita balik lagi ke sistem tadi. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah lampu A. Ya kita tadi ini A. A misalnya kita sambungkan dengan 0. B kita sambungkan dengan 1. C sambungkan dengan 2. D 3. E 4. F 5. Dan G 6. Oke. Nah, sekarang dia desainnya apa? CA atau CC? Misalnya kita mau pakai yang CC. Kalau CC berarti buat nyalain lampunya, kita ngasih power. Oke. Karena CC berarti ini common-nya, ini harus kita sambungkan dengan ground. Berarti sekarang kita sambungkan ini dengan ground. Dan jangan lupa untuk memberikan R. Ini kita taruh sini aja, biar nggak terlalu, dan kita putar. Kelebihan. Dan nilai R-nya adalah 150 ohm seperti biasa. Ya. Dan ini nyambung ke sini. Dan warnanya hitam. Dan yang ini nyambung ke ground. Ya. Nah, sekarang code. Karena pin 0 sampai pin 6 ini jadi output, ya kita set 0 output. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Oke.
Nah, sekarang analog, bukan, karena kita mau nyalain lampu. Kalau kita mau nyalain lampu, berarti kita akan memberikan power. Jadi kita kasih 5 volt ke anodanya. Dan sekarang yang tersambung ini adalah anodanya berarti. Berarti kalau mau menyalain lampu A, kita kasih tegangan 5 volt. Jadi di pin 0 kita kasih 5 volt. Berarti sekarang digital right 0 high. Oke, kita cobain dulu aja. Maka lampu A akan nyala. Misalnya mau lampu B juga nyala. Maka pin 1 kita nyalakan. Nyala dia. Kemudian misalnya pin 3, pin 2 atau lampu C itu masih nyalakan juga. Oke, berarti 2. Dan sisanya adalah matiin aja. Oke, berarti kita kasih low biar dia mati. 3, 4, 5, 6. Dah. Start. Dan A, B, C nyala. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini, dia membentuk sebuah pola yang menyerupai angka 7. Nah, memang 7 segmen didesain polanya seperti itu untuk bisa menampilkan angka. Dan angka 0 berarti A, B, C, D, E, F nyala, G-nya mati. Angka 1 berarti B dan C yang nyala. Ini ingat ini A, B, C. Angka 2 berarti yang nyala adalah A, B, G, F, E, D. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau kita perhatikan seperti ini, mubazir juga ya. Satu 7 segmen itu menggunakan sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pin. 7 digital pin digunakan hanya untuk menyalakan satu buah 7 segmen. Nah, kalau kita mau menyalakan 2 7 segmen, satu aja perlu 7. Berarti kalau 2 perlunya 14. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini buat 7 segmen yang kedua. Habis dia digital pin-nya. Nggak bisa dipakai buat yang lainnya. Nah, ada nggak sih cara biar kita bisa mengurangi jumlah pin yang digunakan untuk menyalakan lampu LED? Lampu 7 segmen ini. Ada. Nah, di sini makanya diberikan beberapa cara. Ada 3 cara. Dijelaskan di sini. Pertama adalah tadi direct connection ya. Jadi setiap A nyambung, B nyambung, C nyambung, dan seterusnya. Nah, cara untuk mengurangi jumlah pin digital yang digunakan ada 3 cara. Pertama adalah dengan menggunakan decoder. Nah, decoder kita coba gambarkan dulu. Ini adalah decodernya. Dan ini adalah 7 segmennya. A, B, C, D, E, F, dan G. Ini A, B, C, D, E,
F, dan G. Dan ini langsung nyambung. Dan di decodernya memang sudah ada A, B, C, D, E, F, G. Ini sebagai outputnya decoder. Inputnya cuma ada 4. Seperti ini. Ada input 1, input 2, input 3, dan input 4. Nah, kalau input 1 sampai 4 ini saya berikan 0 semua misalnya. 0, 0, 0, 0. Ini secara value dia adalah 0 kan? Maka decoder akan menerjemahkan, oh kamu mau nyalain angka 0 ya. Berarti saya akan menyalakan lampu A, B, C, D, E, dan F. Maka decodernya akan menyalakan lampu A, B, C, D, E, dan F. Tapi kalau saya memberikan inputnya adalah 0001, berarti ini adalah nilai 1. Oh, berarti saya harus menyalakan lampu B dan C saja. 0010, berarti dia ada 2. Oh, kalau 2, berarti yang lampu yang nyalakan adalah A, B, C-nya mati, D, E, dan G. Seperti ini. Nah, kalau misalnya saya kirimkan angka 1001, 9 nih. 9 berarti nyala semua kecuali E. Berarti A, B, C, D, F, dan G. Sehingga menunjukkan angka 9. Kalau 10 gimana? Nah, kalau 10 nggak ada lampu yang nyala. Karena dia hanya bisa mengakomodasi angka 0 sampai 9. Makanya di sini disebut sebagai BCD atau binary coded desimal. Jadi angka desimal yang dikodekan ke biner. Angka desimal hanya mengenal 0 sampai 9. Oke, kalau misalnya ingin angka 10 atau huruf A, angka 11 atau huruf B, ya berarti bukan BCD tapi BCH, binary coded hexadesimal. Nah, ini adalah BCD. Oke, kita coba saja langsung pakai Anda jadi biar cepat. Oh, ini dia, 7 segment. Finger disk. Oke, di sini ada sebuah 7 segmen dan juga ada CD4511 dan dia adalah ini 7 segment decoder. Nah, di 7 segment decoder ini dia ada tadi ada A, mana dia? Ini A, sini A-nya, sorry, ini A, B, kemudian di sini ada C, D, E, dan F, dan G. Ini yang untuk menyalakan setiap lampu di 7 segmen.
Nah, CDM4511 dia punya 4 input, yaitu input 1, input 2, input 3, dan input 4. Sama seperti yang di sini. Nah, misalnya saya ingin menyalakan menyalakan angka berapa? 1 misalnya. 1 berarti kalau kita kodekan dalam biner, dia jadi low, 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 high. Atau 0001. Kita coba saja. Start. Dia akan menyalakan lampu 1. Oke, coba sekarang. Kalau angka 0 berarti low, 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 low semua. 0. Oke. Kalau misalnya angka 8 berarti high, low, low, low. Atau 1, 0, 0, 0. 0 kan angkanya 8 kan berarti. Start. 8, nyala semua. Kita coba 9. 1001. Jadi 9. Oh, kalau 9 itu berarti yang D-nya mati ternyata ya. A, B, C, D mati juga. Ini 9. Coba sekarang kalau 10 bisa nggak dia? High. Dan di sininya low. Mati dia lampunya. Jadi nggak ada yang nyala karena angka 10 nggak ada dalam desimal kan. Dia cuma bisa mengenal 0 sampai 9 saja. Oke. Nah, karena tipe analisis, jumlah pin yang digunakan untuk menyalakan lampu 7 segmennya sekarang tinggal 4. Yaitu untuk input 1, input 2, input 3, dan input 4. Lumayan. Dari 7, sekarang tinggal 4. Hanya 4 pin saja yang digunakan untuk satu 7 segmen. Oke, lumayan kan? Dari 7, sekarang tinggal 4. Berkurang 3. Cuma kendalanya adalah kita harus nambah satu komponen lagi untuk setiap 7 segmen. Jadi kalau segmennya ada 2, jumlah pin yang kita gunakan 4 kali 2 atau 8. Tapi kita harus perlu nambah satu komponen lagi. Jadi kita nambah CDM4511 untuk yang segmen yang ini. Nanti CDM4511 lagi untuk segmen yang satunya lagi dan seterusnya. Berarti jumlah pinnya berkurang, tapi kita perlu ekstra biaya untuk beli CDM4511. Oke, ada cara lain nggak? Ada, bahkan lebih murah lagi. Kita nggak perlu beli komponen lagi, tapi cukup main di program, yaitu dengan menggunakan multiplexing. Oke, kita coba di sini ada nih 7 segmen dengan multiplexing. Nah, cara kerjanya gimana? Tadi kalau kita perhatikan, pin common dari 7 segmennya itu dihubungkan ke ground.
ya. Nah, sekarang dia nggak dihubungin ke ground, tapi dihubunginnya ke pin 12 untuk yang segmen kanan dan pin 13 untuk segmen yang kiri. Nah, sekarang kita giliran sebenarnya nyalainnya. Kita ingin nyalain angka, di sini angka 7, di sini angka 6. Kalau dengan model yang tadi, jadi ini secara paralel, kita kirim 7, dua-duanya nyala 7 kan. Kita kirim 6, dua-duanya nyala 6. Nah, sekarang kita hanya menyalakan satu saja segmen dan segera bergantian. Makanya kodenya seperti ini. Pertama adalah 13 kita kasih low. Karena kita kasih low berarti segmen ini yang nyala. Dan kita kirimkan high, high, high. Berarti nilai 7 nanti yang keluar. Ini ke A, 2 itu ke A, 3 itu ke B, 4 ke C. Jadi ini angka A, B, C nyala, angka 7. Nah, kemudian ini saya ini perbesar. Sekarang gantian, 13-nya yang high, 12-nya yang low. Karena 12-nya low, segmen yang kanan sekarang yang nyala. Karena untuk menyalakan segmen ini dikasih 0 kan. Kalau dikasih 0, nyala dia yang kanan. Oke, kita coba aja. Start simulation. 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6. Jadi sebenarnya mereka gantian nyalanya. Tapi kalau pergantian ini kita percepat, bisa 50 milisecond, 50 milisecond, start. Nah, dia sebenarnya masih blinking, tapi karena semakin cepat, mata kita nggak bisa bedain. Seakan-akan keduanya nyala secara bersamaan. Padahal sebenarnya mereka gantian, cuma sekarang saking cepatnya, mata kita merasa bahwa keduanya nyala bersamaan. Padahal dia gantian nyalanya. Nah, inilah disebut sebagai multiplexing. Nah, dengan multiplexing berarti kita hanya menggunakan 7 pin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi 7 pin ini bisa digunakan untuk menyalakan sebanyak mungkin segmen. Jadi di sini kalau tadi yang awal, yang direct connection kan, satu segmen 7, dua segmen jadi 14. Tapi di sini, satu segmen 7, dua segmen tetap 7. Tiga segmen tetap 7. Cuma kita perlu menambahkan pin buat memilih mana yang nyala saat ini. Oke. Oke, nah ini adalah multiplexing. Lumayan. Nah, apalagi kalau multiplexing ini kita gabungkan dengan decoder. Karena dengan decoder berarti yang dari 7 ini sekarang berkurang jadi 4 kan. Cuma tetap kita perlu tambahan pin untuk memilih mana yang sekarang nyala. Dan itu secara bergantian cepat. Oke. Nah, sekarang ada lagi enggak yang lebih sederhana? Maksudnya lebih mengurangi jumlah pin yang digunakan. Ada, yaitu dengan menggunakan register. Nah, tapi sebelum kita masuk ke ininya, kita coba bahas dulu kayak apa sih teorinya. Nah, pada saat kita menggunakan register, dia modelnya seperti ini. Ini adalah serial input.
Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan 7 ini digunakan untuk menyalakan lampu 7 segmen. Ini berarti adalah A, B, C, D, E, F, dan G. Oke. Nah, sekarang misalnya saya ingin menyalakan angka berapa? Misalnya angka 7. Angka 7 berarti kan A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, D, E, F-nya 0 semua. D, E, F, G. Nah, untuk bisa mengeluarkan 1110000 ini, kita masukinnya sekarang secara serial. Oke, kita coba. Nah, kita masukin sekarang pertama adalah 1110000. Nah, untuk masukinnya kita butuh clock. Clock. Maka 1 masuk di sini. Clock. Maka 1 yang di sini kegeser ke sini. Dan masuklah 1 yang ini sekarang. Clock. 1 di sini geser. 1 yang di sini kegeser ke sini. Dan 1 yang di sini masuk sekarang. Oke. Sekarang clock. Maka dia akan geser 111 dan sekarang 0 yang masuk di sini. Nah, ini kalau dilanjutkan, maka clock, 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 clock. Maka nanti masuknya ya jadi 1110000. Nah, setelah semuanya siap, barulah kita bilang lewat latch. Data sudah siap, segmen silakan baca. Nah, segmen langsung baca isinya. Oh, 11100. Oh, berarti saya menyalakan lampu A, B, C, dan D, E, F, G-nya mati. Nah, itu cara kerja dari shift register. Jadi, serial input, paralel out. Kita coba lihat, sudah ada juga ininya. Tinggal pakai. Oh, nggak ada ya sini. Harus cari lagi. Udah, kita pakai aja. Pokoknya konsepnya seperti itu. Jadi dia sekarang hanya menggunakan 3 buah pin. 1 buat serial inputnya, 1 buat clocknya, 1 lagi buat latch-nya. Jadi kalau kita menggunakan 10 buah segmen misalnya, 10 buah segmen, berarti kita hanya perlu tetap latch-nya tetap 1, clock-nya tetap 1, serial event juga tetap 1. Cuma memang kita perlu biaya tambahan, karena setiap segmen sekarang membutuhkan 1 buah register. Oke. Nah, ini yang menggunakan 8 bit shift register. Nah, sekarang kita coba sekarang menggunakan membuat praktek menggunakan programming, membuat countdown timer. Oke, kita coba saja. Kita kembali lagi ke yang ini berarti. Nah, countdown timer berarti
dia akan menampilkan angka dari 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan akhirnya 0. Berarti cara sederhananya, ya berarti kita tinggal bikin aja. Nah, ini kita bikin apa? Lower dulu semuanya. Kemudian kita pingin biar setiap angka itu muncul selama 1 detik. Jadi 9, 8, 7, 6, dan seterusnya. Berarti kita kasih delay 1 detik. Oke, kita coba saja ini copy. Ini nanti akan menampilkan angka 9. Ini 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Oke, karena baru kita bikin angka-angkanya 9. 9 itu nyala semua, A, B, C, D, E, F, G, kecuali yang E, atau D dan E misalnya. D, A, B, C, D, E. Berarti yang ini. Sorry. Berarti semua nyala kecuali D dan E. Ini nyala, B nyala, nyala, ini mati, dan ini mati, ini nyala, dan ini nyala. Angka 9. Kemudian angka 8. Wah, angka 8 berarti nyala semua. Kemudian angka 7. Angka 7 berarti hanya A, B, C yang nyala. Angka 6. Angka 6 berarti semua nyala kecuali A dan B. Jadi angkanya seperti ini. A dan B mati, yang lainnya nyala. Ini 6. Oke, sekarang 5. 5 berarti semua nyala kecuali B dan E. Semua nyala kecuali B dan E. Ya. Sekarang ini tadi 5. Sekarang 4. 4 berarti yang mati adalah A, apa yang nyala adalah B, C, F, G. B, C, F, G. Sekarang angka 3. Angka 3, A nyala, B nyala, C nyala, D nyala, E dan F-nya yang mati. Angka 2, yang mati adalah C dan F. C dan F. Kemudian angka 1. Angka 1 berarti yang nyala hanya B dan C. Kemudian angka 0. Semuanya nyala kecuali G. Nah, kita coba. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Tapi dia kembali lagi ke 9. Ya, soalnya kan dia looping kan dia dari sini, kembali lagi ke atas ya. Seperti ini. Yang ke sini. Karena loop dia. Oke, ini countdown timer kita. Masih sederhana. Nah, cuma yang jadi masalah adalah programnya panjang banget ini. Bisa nggak kita sederhanakan? Bisa. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia sebenarnya instruksinya sama kan, digital write,
Dan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutan. Berarti kita sebenarnya bisa menggunakan sebuah looping. Dan angka di sini adalah angka loopnya. Oke, kita coba aja. Jadi sekarang kita pakai for. Nah, misalnya angka 0 sampai 6 itu pakai i misalnya. Dan i adalah integer misalnya i. Oh, tapi kalau integer kegedean, kita pakai yang byte aja. Kan angka cuma 0 sampai 6 dan byte 0 sampai 255. Cukup. Oke, byte I sama dengan 0. Kemudian lakukan iterasi sepanjang i-nya masih di bawah 7. Karena sampai 6 kan. Jadi sampai pas 7 berhenti dia. Kemudian i-nya nambah 1. Oke, berarti sekarang kita, nah ini berarti tinggal ganti dengan i. Selesai. Nah, cuma masalahnya, kalau saya bikin seperti ini, maka dia akan digital write 0 high, digital write 1 high. Semua kena high, padahal nggak semuanya high kan tadi. Nah, berarti data high di sini, ini harus kita buat sendiri. Nah, salah satu alternatifnya adalah menggunakan array. Kita coba saja. Byte digit 9 misalnya. Digit 9 itu nilainya adalah, tadi kan 9 itu adalah nyala semua, berarti kita kirim 1, kemudian B nyala, C nyala, D-nya mati, E-nya mati, F-nya nyala, dan G-nya juga nyala. Sepertinya tadi kan. Jadi kalau misalnya kita tadi bilang, ini adalah A, B, C, D, E, F, dan G. Seperti ini. Berarti sekarang ini jadi digit 9 dan I. Seperti ini. Maka pada looping yang pertama, digital write 0, 1. Karena 1 itu high kan. Kemudian digital write 1, 1. Digital write 1, 1. Digital write 1, 3, 0, dan seterusnya. Kita coba aja, betul nggak jalan ini? 9, benar berarti sekarang. 8, nah berarti sekarang yang lainnya bisa kita bikin seperti itu. Ini nanti 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Berarti ini adalah angka 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Kita coba lagi. Digit 8. Digit 8 itu berarti semua nyala. Digit 7 berarti ABC yang nyala. Seperti ini. Oke, ini terlalu kecil ya. Kita coba aja. Copy dulu ke sini biar lebih jelas. Ini A, B, C, D, E, F, dan G. Oke, dari 8, 7, 6. 6 berarti yang nyala adalah A mati, B mati, dan 6 berarti kan ini. Berarti yang nyala adalah, yang mati adalah A dan B. Sisanya nyala semua. Kemudian digit 5. Digit 5 berarti semua nyala kecuali B dan E. Semua nyala kecuali B dan E. Seperti ini. Kemudian 4. 4 berarti
Yang mati adalah A, D, dan E. A, D, dan E. DJ3, saya bikin satu dulu sini biar gampang. Oke, DJ3 yang mati adalah E dan F. Oke, E dan F. DJ2 yang mati adalah B, C dan F. C dan F. Ini. Digit 1 berarti ya semuanya mati kecuali B dan C. Digit 0 semuanya mati kecuali G. Dah. Selesai. Oke, sekarang tinggal ngubah ini ya. Yang panjang ini sekarang kita hapus dan sekarang jadi lebih ringkas. Ini 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lumayan. Ini 8, ini 7, ini 6, ini 5, ini 4, ini 3, ini 2, 1, dan 0. Oke, kita coba aja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Kita balik lagi ke atas, 9, 8, dan seterusnya. Oke. Nah, kita sudah membuat countdown timer. Nah, tapi bisa nggak sih kita bikin countdown timer itu kalau nanti nyampe 0, udah berhenti gitu. Nah, masalahnya ini kan looping. Dan dia harus looping terus. Nah, cara paling sederhananya adalah membuat misalnya ada sebuah penanda. Misalnya, full ulang dengan bentar, saya lupa. Kalau bull itu apa ya? Coba kita lihat lagi. Bull. Control klik. Lupa deklarasi ini. Bull var sama var. Filenya adalah pakai true atau false biasa. Oke, kita coba. Misalnya bull ulang sama dengan true. Apa? Misalnya true dulu. Nah, sekarang di sini ya kita bikin if ulang sini. Jadi jika ulangnya adalah true, kerjakan ini semua.
Oke. Kalau ulang true, maka kerjakan ini. Tapi kalau sudah selesai, kita set sekarang. Ulang sama dengan false. Sehingga pada saat dia looping ke atas lagi, dicek kan, if ulangnya sudah false. Karena sudah false, dia nggak akan kerjain lagi. Jadi nggak akan kembali ke 9 lagi. Oke, kita coba aja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Selesai. Dia nggak kembali lagi ke 9 lagi. Karena sekarang ulangnya sudah false. Dia nggak ngerjain lagi di sini. Oke, itu salah satu contoh, salah satu trik sederhana untuk tidak melakukan infinite loop yang didesain oleh Arduino. Oke, baik. Ada pertanyaan di sini? Kita sudah mengerjakan semuanya berarti. Mengerjakan semua lab-nya. Countdown timer ini juga sudah. Dan di sini analog akurat sudah tadi, yaitu dengan menggunakan PPWM, array sudah, bool sudah, byte sudah. Untuk yang char dan flow silakan teman-teman coba sendiri. Else, for, if juga sudah semua. Assignment juga sudah. Kemudian less than juga sudah kemarin. Equal to juga sudah. Ini belum. Jadi teman-teman nanti coba sendiri untuk sisanya. Di sini tinggal klik. Nah, kalau setelah diklik, nanti langsung keluar, dilempar ke Arduino Reference, dan di sini sudah ada sampelnya. Jadi bisa langsung dicoba-coba sendiri. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan jangan lupa hari Kamis minggu depan, kita akan melakukan UTS dan harus onsite. Oke, terima kasih Aldi. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya. Terima kasih Pak.